Di sisi Sidratul Muntaha ada surga, tempat tinggal orang-orang mukmin di akhirat. Saat Jibril menuntut Sidratul Muntaha yang belum tertutup, penglihatan Muhammad tidak keliru dan tidak menipu. Sungguh Muhammad telah melihat sebagian dari bukti yang amat besar tentang kekuasaan Tuhannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan acara yang ketiga yaitu membacakan sholawat akan dilanjutkan oleh teman-teman kita dan diikuti bersama-sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ibu guru staf SDN 4 serta anak-anakku yang saya banggakan dan saya cintai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga kita bisa berkumpul pada acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tetap kita nanti-nantikan syafaatnya di kemudian hari nanti. Bapak Ibu serta anak-anak yang berbahagia, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru karena telah menyempatkan waktunya dan telah menyiapkan acara ini dengan sebaik-baiknya. Meskipun acaranya sederhana tetapi tidak mengurangi makna pada acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu serta anak-anak yang berbahagia, Isra Mi'raj merupakan peristiwa yang penuh makna bagi umat Islam. Isra Mi'raj merupakan peristiwa yang mengajarkan kita untuk beribadah lebih khusyuk dan lebih ikhlas. Salah satu pesan yang terkandung dalam Isra Mi'raj yaitu adalah kewajiban tentang sholat. Anak-anak sudah melaksanakan sholat? Belum? Belum melaksanakan sholat? Coba saya tanya, rukun Islam itu ada berapa? Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi rukun Islam yang nomor 3 tadi apa deh? Apa deh? Betul apa salah? Apa sih kata dulu? Yang pertama syahadat. Nah, kalau beragama Islam, wong Islam, kalimat yang pertama diucapkan adalah kalimat syahadat. Kalian sudah pernah mengucapkan kalimat syahadat? Bisa? Bisa? Ayo coba bersama-sama. Ayo coba bersama-sama. Itu adalah kalimat syahadat. Berarti otomatis kalian sudah resmi atau sah menjadi orang Islam. Nek wis dadi wong Islam, berarti kewajiban yang pertama yang harus dilakukan adalah sholat. Nah, sholat itu perintah langsung dari
Allah pada peristiwa Isra Mi'raj. Nah, nanti di yaumul kiamah sing ditakokno dhisik ya salate kuwi. Jadi misalnya kamu sering membantu temannya, terus sering bersedekah, sering beramal, tapi tidak pernah sholat, berarti amalannya sintiane mau ya percuma. Jadi sholat itu adalah tiang agama. Sholat itu adalah tiang agama. Nah, mari kita jadikan peristiwa peringatan Isra Mi'raj ini sebagai sarana untuk mencintai agama, lebih meningkatkan kualitas ibadah dan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Nah, semua ikut ngaji? Semua ikut ngaji? Siapa yang tidak mengaji? Jadi, ya, nah, mulai nanti ya, ayo dengar dulu, mulai nanti yang belum ikut ngaji harus ikut ngaji. Terus tadi kewajiban orang Islam apa sih pertama? Sholat itu apa saja, sholat apa saja, sholat yang wajib apa wae, mulai kok isu apa subuh, terus zuhur, terus asar, terus asar. Siapa tadi yang sholat subuh angkat tangan? Nek dorong berarti dosa loh. Nek dorong berarti dosa. Terus kemarin, saya tanya lagi, kemarin yang sholat zuhur angkat tangan, yang sholat asar angkat tangan, yang sholat maghrib angkat tangan, yang sholat isya angkat tangan. Sing liyane kok gak angkat tangan, berarti gak sholat. Berarti gak sholat. Sholat itu kan dalam satu hari, satu malam itu kan ada 5 kali atau 5 waktu, harus dilaksanakan sepenuhnya, tidak boleh ada yang tertinggal atau tidak dilaksanakan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita juga diingatkan untuk memperbaiki akhlak, untuk memperbaiki diri. Nah, jadi memperbaiki akhlak, memperbaiki diri berarti harus berperilaku yang baik. Nek misalnya kaya Dani, ayo Dani, dan nek ganggu kontone berarti akhlaknya kurang baik. Nah, setiap hari kita diingatkan untuk memperbaiki akhlak supaya menjadi pribadi yang lebih baik. Ojo ganggu koncone ae, ojo marek ae. Saya juga berharap nanti acaranya bisa berjalan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua dan menjadi pengingat untuk kita selalu dan senantiasa meneladani Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena orang Islam itu harus mencontoh baik sifat dan perilaku dari Nabi Muhammad. Nah, seperti yang tadi kalian tampilan tadi ada sholawatan. Nah, kita berharap semoga di yaumul kiamah atau kelak di hari nanti
kita mendapat syafaat dari beliau, karena yang bisa memberi syafaat atau yang bisa memberi pertolongan adalah Nabi Muhammad. Nah, untuk lebih jelasnya lagi tentang peristiwa Isra Mi'raj nanti akan diberikan mauidah hasanah oleh Ustaz dari kita. Nah, nanti diperkenalkan oleh Ustaz. Demikian yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Soleh atas sambutannya. Semoga apa yang disampaikan dapat kita petik hikmahnya. Masih fokus? Mau lanjut ke acara selanjutnya enggak? Ayo duduknya diatur dulu duduknya. Hadap depan. Fokus ya. Diam sampai nanti acara selesai. Dilanjut ya. Dilanjut ya, dilanjut jam dulu. Baik, untuk acara selanjutnya adalah mauidah hasanah yang akan disampaikan oleh Ustaz kita Bapak Muhammad Hidul Islam. Dan kami minta kepada Pak Ibu nanti setelah mauidah hasanah ini untuk berkenan memimpin doa. Kepada Pak Ustaz, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur dan berdoa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam rangka acara Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabat, para pengikut, dan juga kita semua sebagai umatnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Isra Mi'raj merupakan salah satu peristiwa besar dan sangat penting dalam sejarah Islam. Dalam semalam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan, yaitu Isra dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, kemudian dilanjutkan Mi'raj, yaitu perjalanan dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha, lalu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini tertuang dalam firman Allah Quran surat Al-Isra ayat yang pertama. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada malam hari minal masjidil haram minal masjidil aqsa, dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami dapat memperlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Innahu wasami'ul basir. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Peristiwa Isra Mi'raj dimulai pada tanggal 27 Rajab, bertepatan dengan tahun ke-10 kenabian Rasulullah. Pada saat itu Allah mengutus Jibril untuk mengunjungi Rasulullah di kediamannya pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbaring. Lalu Jibril membawa Rasulullah menuju ke sumur Zam-Zam. Kemudian Jibril membelah dada Rasulullah, kemudian membersihkan hatinya menggunakan air Zam-Zam tersebut. Lalu apa tujuannya? Yaitu untuk mempersiapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan melihat sesuatu yang sangat luar biasa,
yang belum pernah dilihat sebelumnya. Lalu setelah itu Rasulullah SAW melakukan perjalanan Isra didampingi oleh malaikat Jibril menggunakan suatu kendaraan yang disebut dengan apa? Keunta, yang disebut dengan apa? Dengan buruk. Jadi buruk itu dia berwarna putih, mirip kuda tapi lebih tinggi daripada keledai. Dia memiliki sayap di kedua sisinya dan kecepatannya itu secepat kilat. Nah, kemudian Rasulullah SAW melakukan perjalanan dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Lalu beliau menambahkan buruknya dan melaksanakan sholat 2 rakaat. Setelah itu Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan Mi'raj dari Masjidil Aqsa menuju ke kemana? Sidratul Muntaha untuk bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perjalanan yang pertama, Rasulullah SAW didampingi oleh Jibril menuju ke langit pertama. Di langit pertama, Jibril berdialog dengan malaikat penjaga pintu pertama supaya dibukakan pintunya. Karena pada saat itu ada orang yang paling mulia di dunia, yaitu Rasulullah SAW, yang akan melakukan perjalanan Mi'raj. Di situ malaikat menyambut baik Nabi Muhammad. Lalu Rasulullah SAW melihat seorang lelaki. Beliau menoleh ke arah kanan, kemudian menangis, kemudian tersenyum. Lalu seorang lelaki tersebut menoleh ke arah kiri, lalu beliau menangis. Lalu Rasulullah SAW mengucapkan salam kepada seorang lelaki tersebut, kemudian dijawab salam pula. Setelah itu lelaki tersebut mendoakan kebaikan untuk Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, siapakah lelaki itu?" Lalu apa jawaban Jibril? Beliau adalah orang yang pertama kali menginjakkan kaki di muka bumi ini. Beliau adalah Adam alaihissalam. Lalu kenapa Adam alaihissalam ketika menoleh ke kanan beliau tersenyum? Karena beliau melihat keturunannya yang masuk surga. Tetapi ketika beliau menoleh ke arah kiri, beliau melihat keturunannya yang lain masuk neraka. Setelah itu Rasulullah SAW didampingi oleh Jibril melanjutkan perjalanannya menuju ke langit kedua. Lalu beliau bertemu dengan Nabi Isa dan juga Nabi Yahya. Nabi Isa dan Nabi Yahya ini memiliki bentuk fisik yang hampir mirip. Namun Nabi Isa memiliki kulit yang agak kemerahan dan lebih gagah daripada Nabi Yahya. Sama seperti sebelumnya, Rasulullah SAW saling mengucapkan salam dengan kedua Nabi tersebut, dan kedua Nabi tersebut mendoakan kebaikan untuk Rasulullah. Selanjutnya Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan untuk menuju ke langit ketiga. Sesampainya di pintu langit ketiga, Rasulullah SAW beserta Jibril diajak kembali oleh penjaga langit ketiga. Lalu sama seperti sebelumnya, Jibril berdialog dengan penjaga langit ketiga untuk dibukakan pintu, karena ada manusia yang paling mulia yang akan masuk ke dalam langit ketiga. Di sana Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Yusuf beserta pengikutnya yang berada di belakang. Kemudian mengucapkan salam dan mendoakan kebaikan untuk Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan menuju ke langit keempat. Beliau bertemu dengan Nabi Idris. Sama seperti sebelumnya,
mereka saling mengucapkan salam dan Nabi Idris mendoakan kebaikan untuknya. Kemudian setelah itu beliau melanjutkan perjalanan untuk menuju ke langit kelima dan bertemu Nabi Harun. Juga sama seperti sebelumnya, mereka saling mendoakan. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan ke langit keenam. Beliau melihat Nabi Musa beserta pengikutnya yang sangat banyak. Lalu Jibril berkata kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, lihatlah ke atas." Maka seketika Rasulullah SAW melihat ternyata pengikutnya lebih banyak daripada pengikut Nabi Musa. Lalu Jibril menambahkan bahwa itu semua adalah pengikutmu, wahai Muhammad, dan ditambah lagi ada 70.000 pengikutmu yang akan masuk surga tanpa hisab. Kemudian Nabi Musa pada saat itu seketika menangis. Lalu Jibril bertanya, "Wahai Musa, mengapa engkau menangis?" Musa menjawab, "Bagaimana aku tidak menangis ketika aku dianggap oleh para pengikutku, terutama Bani Israel, bahwa aku adalah orang yang paling mulia dan baik di sisinya. Tetapi pada saat ini di hadapanku aku melihat ada orang yang paling mulia di muka bumi ini, beserta juga para pengikutnya yang lebih banyak daripada pengikutku." Kemudian setelah itu Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan ke langit ketujuh. Beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim. Di situ digambarkan Nabi Ibrahim duduk di samping pintu surga, di mana kursi Nabi Ibrahim tersebut terbuat dari emas, dan beliau bersandar di Baitul Ma'mur. Ada yang tahu Baitul Ma'mur itu apa? Dani tahu enggak, Dani? Tahu Baitul Ma'mur enggak? Baitul Ma'mur adalah tempat taufnya para malaikat yang berada di langit. Dalam sehari tidak kurang dari 70.000 malaikat memutarinya. Lalu Ibrahim bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, siapakah lelaki itu?" Maka apa jawaban Nabi Muhammad? Lalu apa jawaban Jibril? Beliau adalah manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Beliau adalah Muhammad SAW. Lalu Ibrahim berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Muhammad, perintahkanlah umatku untuk banyak menanam pohon di surga ini." Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Wahai Ibrahim, pohon apa yang harus aku tanam di dalam surga ini?" Ibrahim pun menjawab, "Cukuplah engkau dengan mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim." Maka setelah itu Rasulullah SAW melihat ada dua kelompok. Kelompok yang pertama memiliki paras yang bersih dan putih, sedangkan kelompok yang kedua penuh dengan kotoran. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, apakah maksud dari itu semua?" Lalu Jibril menjawab bahwa kelompok pertama adalah orang-orang yang selalu menjalankan perintah Tuhannya dan selalu menjauhi larangannya. Dan ketika mereka mati, mereka akan tetap bersih dan putih. Sedangkan kelompok kedua, mereka yang selalu mencampur adukkan antara amal soleh dan perbuatan dosa, tetapi mereka juga gemar untuk melakukan taubat. Dan kemudian kelompok kedua ini juga akan masuk surga. Setelah itu Rasulullah SAW melihat ada sebuah pohon di mana akarnya terdapat sungai-sungai. Sungai itu berisi air tawar, ada juga yang berisi madu,
ada juga sungai yang berisi susu, dan juga ada sungai yang berisi khamr. Itu adalah gambaran orang-orang yang selalu menjalankan perintah Tuhannya ketika di bumi dan akan menuai kemudian kelak di akhirat. Kemudian Rasulullah SAW didampingi oleh Jibril, diajak untuk mengelilingi surga, di mana terdapat keindahan dan kemewahan di dalamnya. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan perjalanannya untuk menuju ke neraka. Di neraka beliau melihat banyak orang-orang yang disiksa akibat perbuatannya di dunia. Mereka selalu melakukan perbuatan dosa, mereka selalu melakukan perbuatan maksiat dan tidak patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan ke Sidratul Muntaha. Di sana beliau melihat wujud asli dari malaikat Jibril, di mana Jibril memiliki 600 sayap. Di antara sayapnya membentang dari ujung ufuk timur sampai ujung ufuk barat bumi. Lalu tanpa didampingi Jibril lagi, Rasulullah SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersujud di hadapan Tuhannya. Lalu turunlah perintah untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 kali atau waktu dalam sehari semalam. Maka setelah itu Rasulullah SAW kembali turun ke langit ke-7, kemudian ke langit ke-6. Tetapi setelah sampai di langit ke-6, beliau dihadang oleh Nabi Musa dengan menyarankan untuk mengurangi jumlah ibadah, karena umat Muhammad tidak akan kuat menjalankan sholat sebanyak 50 kali dalam sehari semalam. Maka Rasulullah SAW kembali lagi menuju ke Sidratul Muntaha untuk bertemu dengan Allah. Maka dikurangilah sholat sebanyak 5 rakaat, sehingga jumlahnya menjadi 45 rakaat. Dan itu terjadi sebanyak 9 kali, sampai ketika Allah mengucapkan, aku telah menetapkan dan mencerahkan terhadap hamba-hambaku. Maka di situ perintahnya menjadi berapa yang sekarang kita lakukan dalam sehari semalam sholat. Cukup berapa kok? Dalam sehari semalam berapa? 5 waktu. Dari kisah-kisah Isra Mi'raj tersebut ada pelajaran yang dapat kita ambil hikmahnya. Yang pertama tentang kemuliaan dari Isra Mi'raj kepada Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki bentuk kasih sayang kepada umatnya. Bagaimana tidak, beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengurangi jumlah sholat yang awalnya 50 kali dalam sehari menjadi 5 rakaat. Kemudian yang kedua adalah tentang perintah sholat. Di sini sholat merupakan ibadah yang sangat istimewa, di mana Allah langsung berhadapan dengan Nabi Muhammad SAW untuk diperintahkan sholat. Kemudian yang ketiga adalah tentang kedua tempat suci, yaitu Masjidil Haram dan juga Masjidil Aqsa. Kemudian yang terakhir adalah tentang mukjizat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita pakai logika perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kalau misalnya zaman dahulu pakai kuda, itu tidak mungkin bisa terjadi dalam semalam. Tapi Rasulullah SAW itu bisa melakukannya. Maka dari itu kita harus mempercayai bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah kisah nyata, dan itu harus kita imani dalam rangka untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan mewakili guru-guru di SDN Negeri 4 ini. Kurang lebihnya
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa syukru kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tujina bina min jami'il ahwal wal afat wa takfirana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha ila a'la darajat wa tuballighuna biha min aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'daha. Allahumma inna nas'aluka salamata fid dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hamil alaina fi sakaratil maut wa najatan minan wal afwa inda al-hisab. Rabbana awzina an nashkura nikmatika allati an'amta alaina wa an na'mal sholihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika sholihin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Pak Ustadz yang telah menguraikan tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua untuk mempertebal keimanan kepada Allah SWT. Hadirin yang berbahagia, tibalah kita di penghujung acara pada peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dan sebelum kita tutup acara ini, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah bersama-sama. Saya sebagai pembawa acara pada peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW pada pagi hari ini, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur dan bertindak, karena saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk anak-anak yang telah berpartisipasi dan masih fokus sampai di penghujung acara ini. Saya juga mewakili segenap keluarga besar SD Negeri Lompat. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati anak-anak semua. Bila ada jarum yang patah dan disimpan dalam hati, dan bila ada kata-kata yang salah dan disimpan dalam hati. Jika ada kebenaran dari Allah, dan jika ada kekurangan yang murni dari saya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, setelah ini acaranya pelan-pelan. Ada yang ada dalam masalah. Untuk Pertama, jadi nanti duduknya mengikat. kalau bergerak kaki sama tangannya aja mulutnya diam. Tujuannya